求你顶剑，帮助元师兄斩杀妖孽，不仅毫无章法，反而会胜。终于开启。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reza JK. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Donghua Immortality episode yang ke-10. Semoga kalian terhibur. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat para murid dari Sekte Yuhua yang sedang bertarung melawan para pasukan bandit pasir. Mereka semua terkejut melihat kedatangan 10 monster yaksa atau yang dikenal dengan hewan legendaris yang meluncur begitu cepat untuk melawan mereka karena dipanggil oleh Pangeran Merah Muda. Saat melihat hewan yaksa, Fang Han merasa hewan ini hanya ada di dalam buku yang pernah ia lihat. Ia merasa takut karena hewan legendaris ini sangat kuat dan bergerak seperti kilat. Melihat hal itu, Senior Mo menyuruh para juniornya untuk membuat formasi Dewa Pedang agar bisa menahan serangan dari hewan yaksa atau hewan legendaris tersebut. Di sisi lain, Pangeran Merah Muda yang terus menghina Yuan Jiankong karena merasa ia dapat mengalahkan Yuan Jiankong. Ia tanpa takut menyuruh Jiankong untuk bertarung dengannya. Lanjut, Senior Mo menyuruh yang lain agar bisa mengarahkan seluruh kekuatan mereka untuk terus melakukan formasi Dewa Pedang. Namun Zuo, adiknya, merasa kalau ia tidak sanggup karena tenaganya terus menurun. Di situ Senior Mo berpikir kalau Zuo kultivasinya belum sempurna dan itu akan membuat formasi Dewa Pedang mereka runtuh. Yuan Jiankong yang sedang bertarung melawan Pangeran Merah Muda, tiba-tiba ia melihat formasi pedang yang dilakukan oleh Senior Mo. Ia merasa formasi itu akan hancur karena terus diserang hingga membuatnya ingin pergi untuk bisa membantu mereka. Namun di situ Pangeran Merah Muda menghadangnya dengan pedang biru miliknya. Saat formasi pedang dewa telah hancur, para bandit pasir dan 10 yaksa legendaris terus menyerang Senior Mo dan yang lainnya. Karena merasa terpojok, Senior Mo pun menyuruh murid yang lainnya untuk membuat formasi 3 ding dan berhasil mengikat para hewan yaksa tersebut. Melihat 10 hewan legendaris itu terikat, di situ Pangeran Merah Muda merasa kaget karena Senior Mo telah memiliki kekuatan Tian Jisuo yang bisa menahan 10 hewan yaksa legendaris. Namun Senior Mo menjelaskan kalau sebelum mereka bertarung, mereka juga telah mempersiapkan semuanya. Lalu tiba-tiba Senior Mo dan Yuan Jiankong kembali menyerang Pangeran Merah Muda dengan bantuan formasi 5 pedang oleh junior mereka yang dikendalikan oleh Yuan Jiankong. Formasi itu membuat Pangeran Merah Muda merasa terpojok. Pangeran Merah Muda terus diserang oleh formasi 5 pedang yang dikendalikan oleh Yuan Jiankong. Namun ia tidak dapat bertahan dan akhirnya ia pun terkena serangan pedang Jiankong. Walaupun ia telah menggunakan kekuatan kapas darah yang merupakan senjata ajaib tingkat atas. Melihat Pangeran Merah Muda yang telah terkena senjata pedang milik Yuan Jiankong, yang lainnya berpikir kalau ia telah mati. Namun Senior Mo merasa ada yang aneh dengan terbunuhnya Pangeran Merah Muda.
Tiba-tiba di situ mereka semua kaget karena Pangeran Merah Muda ternyata belum mati karena ia telah mendapatkan pil Yin dan Yang Wan Shoudan. 妖孽居然还有余力！了结本太子，真当那阴阳万。 Lalu Pangeran Merah Muda mengeluarkan kekuatan utama Sekte Setan Debu Merah yang merupakan rencana utamanya untuk membangkitkan kekuatan roh iblis beracun. Roh beracun itu langsung menyerang para pasukan bandit pasir dan para murid Sekte Yuhua hingga sekarat dan ada yang mati. 沙菲的魔环居然被吸出来了，怎么会这样？ Ketika Yuan Jiankong dan lainnya ini menghindar, tiba-tiba Pangeran Merah Muda meledakkan kekuatan guntur yang membuat mereka semua terkena ledakan tersebut. Terlihat Hong Yi terus diserang oleh roh beracun dan membuatnya pingsan. Tapi di situ Fang Han merasakan kalau dirinya tidak terluka karena berkat bantuan pil Jiu Qiao miliknya, sehingga bisa menahan kekuatan roh beracun. Namun ia tetap bersembunyi agar tak ada yang tahu kalau ia tidak terluka. 能不能给红衣解毒嘛，姨吧？ Di sisi lain terlihat Fang Xingxue sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba ia diserang oleh seorang murid Sekte Serigala. Tapi karena Xingxue adalah murid tingkat atas, sehingga ia bisa menahan kekuatan dan membuat murid Sekte Serigala itu kabur. Namun Xingxue terus mengejarnya. 脱俗出尘，今日一见小真人，方儿的真。哪里逃？ Beralih ke Fang Han, terlihat Fang Han mencoba meneteskan darahnya ke Hong Yi agar ia bisa membuat Hong Yi bertahan. Namun di depannya terlihat Yuan Jiankong yang sedang berlindung berhadapan langsung dengan Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda yang terluka karena terkena formasi pedang milik Jiankong, ia juga memuji kekuatan Jiankong yang luar biasa saat bertarung karena bisa menahan kekuatan miliknya. 也是个错。 Yuan Jiankong berpikir kalau ia beruntung memiliki baju pelindung Junbi Luo yang berumur 10.000 tahun. Baju pelindung itu bisa menahan serangan bahkan roh beracun. 还好我有金碧罗山护体，这反可我的银蛇剑，如果失去， Jiankong yang ingin mencoba mengambil pedang ular perak miliknya yang berada di luar pelindung tersebut karena ia berpikir kalau jika ia kehilangan pedang tersebut maka ia tidak lagi berada di dalam daftar murid terbaik 10 besar Sekte Yuhua. Namun saat Jiankong ingin mengambil pedangnya, di situ Pangeran Merah Muda langsung menyerangnya dan membuat Jiankong gagal mengambil pedang tersebut. Jiankong terus mencoba mengambil pedang itu dan akhirnya ia berhasil lolos dan melarikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke senior mereka. Fang Han yang melihat keadaan Pangeran Merah Muda yang sekarat karena terkena serangan formasi pedang membuatnya menunggu waktu yang pas agar bisa membunuh Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda terus mendekati Senior Mo dan ingin membawanya pergi. Mendengar hal itu, Senior Mo menyerangnya dengan melemparkan sebuah senjata yang tiba-tiba meledak di tangan Pangeran Merah Muda. Ledakan itu membuat Pangeran Merah Muda sangat marah karena wajahnya terkena ledakan itu. Senior Mo mencoba mengambil pedangnya, namun ia terus diserang oleh roh beracun, dan dengan cepat Pangeran Merah Muda menghampirinya dan ingin membunuhnya. Melihat hal itu, Fang Han berpikir kalau ini adalah saat yang tepat untuk langsung menyerang dan membunuh Pangeran Merah Muda. Sekian alur cerita film Immortality episode yang ke-10. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan alur cerita film Immortality episode yang ke-10. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya.